Halo majikan, teman cerita hari ini tuh tentang mantan-mantanan lagi. Tapi berbeda dengan cerita-cerita mantan yang pernah ada sebelumnya. Dimana ini tuh ada kiriman cerita dari teman kita namanya Ika. Kejadiannya sih dibilang lama, ya belum lama terjadi juga sih. Tahun kemarin 2024. Tepatnya di bulan Februari. Jadi ini udah mau 1 tahunan ya kejadiannya ya. Ika bisa ingat banget di tanggal 24 Februari 2024 hari Sabtu tuh. Dia menghadiri kondangan dari saudaranya yang menikah. Jadi angka cantik banget, 24/2/2024 gitu. Makanya masih ingat banget, masih membekas di ingatan Ika. Namun bukan hanya perkara gara-gara angka cantik aja tanggalnya tuh. Tapi kejadian ini tuh memang sampai detik ini maksudnya ya, membuatnya tuh masih belum ikhlas istilahnya, gengs. Sedikit background dulu aja nih, Ika adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak. Anak pertamanya itu namanya Yayan yang berumur 4 tahun. Dan anak keduanya masih bayi, baru umur 8 bulan. Namanya Noel, jadi kita panggilnya Baby Noel ya. Dua-duanya ini berarti laki-laki jagoan. Nah, sedangkan suaminya Ika yang bernama Mas Dedi, pekerjaannya adalah supir truk antar kota yang jarang pulang. Ya tahu sendiri namanya supir antar kota kan jauh-jauh perginya tuh pasti. By the way, Ika sendiri tinggalnya di daerah Jawa Tengah ya. Yang sehari-harinya ya udah Ika nih ngerawat 2 anaknya aja tuh. Walaupun hidupnya dikatakan serba pas-pasan dan jarang nih suaminya ada di rumah, tapi Ika tidak mengeluh. Tidak ada masalah yang berarti banget waktu itulah selain finansial. Yang mana Ika ini tuh bilang kalau dia ini pintar mengatur keuangan. Jadi misalkan kalau suaminya pulang nih, ya udah pasti dia cukup-cukupi tuh ngatur duitnya sampai nanti suaminya pulang ngasih duit lagi. Pokoknya Ika selalu ngewanti-wanti ke suaminya, yang penting kamu jangan main perempuan ya, alias harus setia. Dia nggak apa-apa lah hidup serba pas-pasan tuh, nggak bisa beli baju baru sampai bajunya katanya udah pada robek-robek. Yang kadang juga atap tuh bocor gitu kan, makan seadanya, jarang makan enak gitu, asalkan suaminya ini setia, udah gitu aja deh satu permintaannya. Yang mana menurut Ika, untungnya memang Mas Dedi yang dia kenal itu adalah tipe suami yang setia. Baik-baik aja, gengs. Masalah rumah tangga mereka juga memang yang tipikal jarang ribut gitu loh. Karena Mas Dedi ini orang yang sabar dan penyayang dos, sebagai ayah gitu kan. Dan Ika juga berusaha pengertian sebagai istri. Nah pokoknya waktu itu seperti biasa, Mas Dedi kan lagi kerja tuh pergi semingguan. Nah saudaranya Ika nih, ada yang namanya dia, itu akan melangsungkan pernikahannya tadi di tanggal 24 Februari 2024. Lokasinya masih di seputaran daerah sana-sana juga. Makanya Ika sebagai saudara ya pasti dateng lah. Walaupun awalnya dia bingung nih, bawa 2 anak sendirian gitu kan kayak repot juga ya. Nah suaminya lagi pergi. By the way, dia ini memang saudara dari pihak Ika soalnya. Tapi si Ika mikir, ya Van, namanya di sana bisa makan enak kata si Ika tuh. Udah lama nggak makan enak. Ini ada undangan nih. Ya kapan lagi bisa makan gratis begitu? Minimal buat anaknya si Yayan tuh kasihan Ika soalnya. Bener-bener jarang banget makan enak habisnya. Ya karena itu, jadinya Nika memang meniatkan untuk datang. Selain memang saudara ya jatuhnya ya. Pesta hajatannya sendiri itu diadakan di rumah keluarganya dia itu. Bangun tenda di depan rumah lah, biasalah hajatan orang kampung kalau kata Ika. Cuma dramanya ada tuh di awal, si Baby Noel emang lagi tantrum waktu itu. Pas sudah siap nih pergi malah put gitu ya, di pampers gitu, yang jadinya harus ganti dulu, ngurusin inilah itulah. Ya udahlah biasa sih Ika, emang sehari-harinya repot ngurusin bayi sama anaknya tuh Yayan. Yang ujung-ujungnya mah telat. Yang ditakutin kalau kita telat datang kondangan apa coba? Makanannya udah habis. Lah tujuan ke sana kan salah satunya buat makan enak ya soalnya ya. Kalau udah habis ntar kebagian apa? Habisnya bener aja tuh. Pas sampai di sana dilihat banyak tamu ibu-ibu yang bawa plastik coba ngebungkusin makanannya. Padahal belum selesai tuh acaranya. Masih banyak tamu-tamu lain yang ngantri mau makan. Bener-bener kadang mama ya suka banget bungkusin makanan gitu. Ya kadang ngeliat begitu sih Ika jadi panik. Maksudnya dia langsung gercep ngambil makanan juga tuh di piring. Takut kagak kebagian pada melastikin habisnya. Heboh aja tuh ya pada ngurusin makanannya. Datang-datang bukan nyalamin pengantinnya dulu, ngeliat orang bungkus langsung ikutan makan. Tapi gue bingung bener dah. Yang pada bungkus plastik gede-gede gitu, ngasih amplopnya berapa sih? Kalau ngasihnya gede mah nggak apa-apa, hitung-hitung buat bayar tambah-tambah catering si pengantin ya. Lah kadang kan cuma ada yang model amplop kosong doang begitu, tapi bungkus makanannya banyak bener. Itu mah bukan nggak mau rugi, tapi maruk. Udah nih pokoknya si Ika kebagian lah dapat makanan gitu kan. Jadinya dia sama anak-anaknya makan dulu tuh, duduk di kursi tamu. Nah di situ dia ketemu lah sama saudara-saudara lain. Pada nanyain kan, mana suamimu? Ya dibilang lagi kerja, namanya juga supir antar kota mah kagak kenal hari libur, malah libur-libur pasti kerja. Nah di situ orang-orang pada salvok sama si Baby Noel yang nangis terus. Ya emang dari rumah kan tadi lagi tantrum ya. Dan mungkin di situ juga situasinya panas, walaupun ada tenda gitu kan, tapi kan di luar. Siang-siang gitu kebayang lah kalian. Kipas angin juga nggak ada. Pada bawa kipas masing-masing aja sendiri manual. Jadi wajar mungkin si Baby Noel ini ngerasa kepanasan, gak nyaman, namanya juga bayi. Sampai ada salah satu budenya si Ika nih ngomong, kamu bawa bayimu ke sini tadi udah minta bedak pengantin belum? Si Ika kayak nggak ngeh kayak, hah?
Ngapain minta bedak? Dia nggak nyambung tuh, kelihatan bingung tuh. Nah, si Bude tadi tuh bilang, harusnya tadi kamu sebelum acara minta bedak pengantin dulu ke periasnya, biar anak kamu tuh nggak sawan. Karena kalau anak kecilnya apalagi bayi begini, rentan sawan kalau datang ke pesta pernikahan, katanya begitu. Karena pesta pernikahan itu kan terbilang apa ya, sakral, apalagi kalau untuk orang Jawa ya, ini kan si Ika Jawa. Dari sebelum hari H aja udah pasti ada proses-prosesnya tuh. Ya puasa mutil lah, apalah. Periasa juga biasa kan punya ritual-ritual sendiri ya. Jadi katanya kalau bawa anak kecil ke pesta pernikahan, itu harus disepuhin atau dipupurin gitu, bahasanya bedak yang dipakai sama pengantinnya biar anaknya tuh kagak sawan. Kita juga baru tahu nih, baru dengar. Apalagi pernikahannya dia waktu itu adalah pernikahan mantu pisanan, alias pernikahan dari anak pertama yang kayak masih kental banget dah kejawennya waktu itu. Ya jujur sih Ika sama kayak kita nih, malah baru dengar begitu. Soalnya waktu dia nikah nggak ada omongan atau hal-hal semacam itu. Jadinya Ika pasti dengerin ya iya aja. Intinya si Bude bilang itu si Baby Noel lu nangis-nangis begitu, jangan-jangan anak lu sawan, intinya begitu. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol begitu, tahu-tahu si pengantin wanita, si dia nih, teriak histeris dari atas pelaminan, geng. Jadi kondisinya waktu itu kan masih pada ngantri acara salam-salaman ya kayak biasa ya sama pengantin ya. Makanya si Ika nih makan dulu, abis ngeliat antriannya tuh masih panjang, takutnya lama ntar makanannya kehabisan. Lah tahu-tahu si dia teriak histeris, yang otomatis langsung pada bingung tuh tamu-tamu, kenapa itu? Dan terlihat memang si dia ini dibawa masuk tuh sama bapaknya. Jadi turun dari panggung pelaminan masuk ke dalam rumahnya. Langsung heboh lah pada bisik-bisik tuh tamunya tuh. Si mempelai prianya juga kelihatan bingung, soalnya dia masih ada di atas pelaminan tuh. Ya karena memang jatuhnya nih masih kenal ya, masih satu keluarga, jadinya Ika nih ngecek ke dalam juga tuh, ikut masuk ke rumah karena khawatir. Situasinya heboh tuh di dalam rumah tuh. Kayak banyak saudara yang jadinya berkerumun nanyain kenapa begitu kan. Dan terlihat si dia nih nangis tuh bilang ke bapaknya kalau katanya dia melihat Mas Idam yang tadi mau nyalamin dia di barisan tamu naik ke pelaminan. Nah jadi geng, si Mas Idam ini tuh sebenarnya adalah pacarnya dia yang udah berjalan pacaran 6 tahun. Cuma dari awal memang tidak direstui sama orang tuanya dia. Karena Mas Idam ini dianggap kerjanya serabutan lah, belum settle, belum tetap. Yang ujung-ujungnya si dia ini dijodohin sama suaminya lagi nikahan itu tuh karena kerjaannya PNS, ya tahu sendiri PNS kan idaman calon mertua. Namun karena gagal nikah nih berarti ya, dan dia ini malah menikah dengan pria lain, Mas Idam itu dikatakan pungkir, gengs, 2 minggu sebelum hari pernikahan di tanggal 24 itu. Jadi waktu pas hari tanggal 24 jatuhnya masih baru ya dari kematiannya si Mas Idam. Ya sebenarnya masalah ini udah dari awal jadi bahan omongan orang. Pas tadi Ika lagi duduk makan-makan juga banyak tamu tuh yang gosipin tuh perihal Mas Idam ini. Karena ya orang-orang udah pada tahu kalau dia sama Mas Idam kan pacarannya lama. Tapi berakhir miris kan, yang mana Mas Idam ini meninggalnya juga belum lama gitu kan, masih 2 minggu sebelumnya. Tapi si Ika ini tetap melangsungkan pernikahan dengan pria lain ya, jadinya omongan begitu. Nah tadi kejadiannya si dia ini cerita kalau dari tamu yang lagi pada baris mau salam-salaman itu, tahu-tahu dia melihat Mas Idam di hadapannya kayak mau salaman sama dia. Makanya dia kayak kaget dan spontan langsung teriak histeris. Ya pokoknya di situ dia bener-bener nangis sampai sesenggukan gitu, makeupnya luntur ya. Orang-orang pada ngomongin kayak mana Mbak Dwi, panggil Mbak Dwi. Jadi ternyata si Mbak Dwi ini adalah tukang rias pengantinnya dia. Tapi posisinya si Mbak Dwi saat itu udah nggak ada di sana, soalnya lagi ke tempat lain, ke pengantin mantenan lain. Hari itu kan banyak yang nikahan, geng. Balik lagi kita ngomongin tanggal cantik loh ini, yang gak heran lah pada nikah semua. Nah si Ika ini kebetulan bisa make up dikit-dikit katanya dia, yang gak jago-jago banget sih, tapi dia tuh suka tuh nontonin make up zamannya di YouTube. Katanya ada nontonin Tasya Parasha begitu, Alifa Ratu, Sarah Ayu, Abigail Cantika, itu disebutin satu-satu di email begitu kan, kita bacanya oh ya udahlah kita sebutin juga. Tapi semenjak punya anak lah buyar itu, maksudnya tontonannya langsung jadi berubah, bobo sama teman cerita. Nah dari situ si Ika menawarkan diri buat ya udah mau benerin makeupnya si dia yang luntur nih. Karena ya makeupnya katanya sebenarnya nggak rusak-rusak banget, cuma perlu dibenerin aja gitu. Maskaranya luntur, apalah dibilang tacap-tacap dikit. Yang kebetulan di kamarnya dia ada tuh beberapa makeup punyanya dia sendiri. Karena si dia ini memang suka dandan ya basicnya ya. Ya udah akhirnya orang-orang disuruh keluar biar dia bisa tenang. Jadi di kamar itu cuma ada dia, Ika, sama ada 2 anaknya Ika tuh di kasur. Sama ada ibunya dia juga nemenin. Ibunya dia ini jatuhnya tantenya Ika, gengs. Jadi saudaranya tuh benang merahnya dari situ ya pokoknya ya. Nah karena kamarnya mungkin pakai AC ya, jadi Baby Noel nih nggak tantum lagi, malah ketiduran. Begitupun si Yayan juga tiduran tuh di kasurnya si dia. Yang padahal udah didekor tuh jadi kamar pengantin, banyak bunga-bunga. Tadinya kan dia nggak enak ya, tapi sama dia dan ibunya dibilang udah nggak apa-apa. Kamar pengantin itu tuh bener-bener wangi banget. Waktu zamannya Ika menikah emang nggak ada dekor-dekoran begitu, pakai bunga-bunga segala macam. Dia nikahnya juga sederhana banget. Seneng aja gitu masa si Ika ngeliat dekor pengantin gitu, karena baunya juga khas gitu, ada wangi kembang melati bercampur sedap malam, ada bunga
mawar juga. Namanya cewek mungkin si Ika ya, jadi suka. Tapi ngomongin wangi-wangi begitu sama kawinan ya, kalau kalian misalkan mau ngaduin orang tuh daripada kasih amplop kosong ya, mending kasih ini aja tahu, head to toe set dari Holy Grails. Jadi namanya aja head to toe. Bener-bener dari ujung kepala nih ada Hermesnya tuh biar rambut kita wangi dan shiny ya. Terus ada deo spraynya tuh kan buat keti-keti. Enak. Sama di mistnya. Ini ada glitternya juga, gengs. Dan jadi bisa sampai kaki tuh. Udah wangi satu tubuh. Macam kayak pengantin kita. Makanya ini tuh cocok banget mau buat diri sendiri ataupun buat kado. Variannya juga banyak. Ada Fairy Tale buat yang suka wangi girly fruity floral. Ada Rockstar tadi yang kita semprotin, aromanya tuh mewah dan elegan. Ada Aggie Baby dengan aroma khas baby powder yang sweet. Ada Arabian Night wanginya oat gitu yang cocok buat pesta malam. Atau Matcha yang khas banget wangi creamy green tea matcha. Sebox gini dapat 3 produk harga cuma 69.000 dengan packaging yang semewah ini dan wangi yang semerbak ini. Macam kayak ini tau nggak yang secret tuh produk yang di mall-mall yang mahal tuh. Tapi ini cuma 69.000. Apalagi sekarang lagi tanggal 25 gajian. Banyak promo pastinya. Jadi langsung aja cek di link deskripsi di bawah ya. Yaudah, singkat cerita tuh, setelah makeupnya dia udah dibenerin, acara tetap harus berjalan karena dari bapaknya si dia sama mertuanya udah ribut tuh, habis malu kan, tahu-tahu pengantin wanitanya hilang di pelaminan. Pokoknya intinya acara mah tetap berlangsung dan Ika pamit pulang karena kelihatannya Baby Noel sama Yayan udah capek, ya mungkin sampai ketiduran kan. Dan sebagai bayarannya karena udah bantuin benerin makeupnya dia, ya emang rezeki kali ya. Si Ika dibungkusin makanan kan sama ibunya dia lah, seneng banget lah Ika ya. Udah nih pulang nih, yang pas malamnya mau tidur, lagi-lagi si Baby Noel rewel, kagak mau tidur. Pokoknya tantrum lah. Dan tiba-tiba, loh kok badannya anget. Nggak panas banget sih, cuma anget gitu. Jadi kalau dipegang gitu kayak, anget-anget gini kenapa? Plus nangis terus. Nah pas lagi ngurusin Baby Noel, si Ika ngeliat Yayan nih udah tidur duluan. Tapi kayak posisinya menggigil gitu badannya. Sama Ika diselimutin dong, tapi ternyata badannya Yayan juga lebih anget lagi. Bener-bener panas kalau si Yayan daripada si Baby Noel. Kaget lah Ika. Dan langsung ngambil air buat ngompres. Udah nih sama dia anaknya dikompres dan sisa air di embernya dia bawa lagi ke belakang. Jadi di dapurnya itu katanya ada pompa air yang manual yang pakai jungkit-jungkit gitu gengs buat nimba air. Ya udah digeletakin aja di situ tuh sama Ika. Abis itu dia balik lagi ke kamar. Sementara posisinya Baby Noel tuh masih nangis terus nih. Dan Yayan lagi tiduran dikompres kan. Lagi nenangin Baby Noel tuh tiba-tiba si Ika dengar ada suara pompa. Jadi kalau pakai jungkit-jungkit pompa itu kan ada suaranya kayak ngek gitu ya. Nah ada suara macam begitu guys, kayak ada orang lagi pakai pompa emang. Sama Ika langsung dicek ke belakang kan sambil gendong Baby Noel tuh. Dan pas dilihat sih pompanya diem, tapi ada bekas air yang habis keluar gitu dari mulut pompanya dan lantainya dilihat juga basah. Jadi lantainya itu kan dari semen gitu yang ada bolongan saluran airnya tuh. Jadi biasa dia nyuci piring, sampai nyuci baju juga di situ memang. Nah Ika bingung dong kayak, loh kok basah? Padahal dia tadi ngambil air di ember itu seperlunya doang ditadahin di ember gitu kan, sampai mompa gitu, nggak sampai luber-luber ke semen lantainya juga. Dan si Baby Noel nangis terus nih, malah tambah kejar. Dan dari dalam kamar terdengar suaranya si Yayan manggil tuh kayak, ibu. Ika langsung balik lagi ke kamar dan dilihat Yayan bangun tuh duduk di atas kasur. Padahal kan sebelumnya lagi tiduran menggigil ya. Yayan langsung bilang kayak, walaupun masih belum jelas kalimatnya kayak, Bu itu tutup jendelanya katanya gitu. Ika langsung ngeliat ke arah jendela yang posisinya udah kebuka. Padahal dari tadi tuh ketutup geng. Setiap malam kalau udah maghrib tuh pasti jendela kamar ditutup sama Ika. Nggak pernahnya malam-malam dia buka jendela. Ya Ika kaget dong kok bisa tahu-tahu kebuka itu jendelanya. Buru-buru dia tutup lagi tuh. Tapi pas dia mau nutup, dia melihat ada kayak seseorang tuh berdiri di luar rumahnya. Cuma karena malam, gelap, nggak kelihatan jelas itu siapa. Cuma si Ika kan langsung deg-degan ya, takutnya tuh maling atau orang jahat. Udah ketakutan nih pokoknya si Ika nih. Tahu-tahu si Yayan ngomong kayak, itu tadi ada om hantu serem. Bilang kayak gitu yang seolah-olah makin mempertegas kalau memang di luar tuh ada sesuatu. Lagi deg-degan nih, kedengaran lagi ada suara pompa, gengs. Yang pas Ika cek, lagi-lagi pompanya sih dalam keadaan diam. Tapi dari mulut pompanya tetap tuh mengeluarkan air. Jadi kayak emang habis dipompa. Ya di situ Ika, kita juga langsung ikut merinding. Dia kayak mau nyuekin aja dan langsung balik badan menuju kamar. Tapi tahu-tahu suara pompanya bunyi lagi tuh di belakangnya. Dan pas Ika nengok, ada sosok laki-laki yang kayak lagi cuci muka gitu gengs dari air pompanya. Badannya hitam pekat tapi pakai baju sama celana. Dan karena posisinya lagi cuci muka gitu jadi wajahnya nggak kelihatan. Ya spontan di situ Ika langsung lari masuk ke dalam kamar dan kunci pintu. Baby Noel semakin kencang tuh nangisnya dan Yayan juga ikutan nangis karena kan Ika tadi sempat teriak ya dan kelihatannya kayak ketakutan. Dari dalam kamar ini suara pompanya tuh masih kedengeran jelas. Ika mikir, itu tadi apa ya? Siapa ya? Orang atau bukan? Kalau orang lah berarti maling dong masuk rumah. Tapi kalau bukan orang lah berarti setan.
Panik sih Ika, udah mikir macam-macam nih, bingung harus ngapain. Ya dia takut lah kalau dia sama anaknya diapa-apain kan. Akhirnya Ika baca-baca doa tuh, sampai si Yayan bilang mau pipis gitu ambil nangis. Ya mungkin karena ketakutan jadi kepingin pipis ya. Tapi kan ya Ika nggak ngebolehin buat keluar kamar, gimana sih ada orang atau maling atau setan itu. Yayan sampai ngompol akhirnya. Dan dari luar terdengar kayak ada suara benda-benda jatuh gitu, macam kayak ada orang yang lagi buka-bukain laci, jatuhin barang segala macam, pokoknya ribut. Ya karena takut ya itu bener maling kali ya, nyari barang atau apa gitu, mau niat jahat. Akhirnya Ika buka jendela dan teriak minta tolong. Nah, tetangga dekat rumahnya kayaknya untungnya denger. Ya, akhirnya memang beberapa tetangga datang ke rumahnya Ika. Baru setelah itu Ika keluar dan bener aja keadaan rumahnya udah berantakan, gengs. Macam kayak habis kemalingan. Tapi nggak ada barang-barang yang hilang juga, makanya hal itu aneh banget. Tapi ada satu hal yang sampai para tetangganya sama Ika juga merasakan tuh waktu mereka masuk ke rumah tuh. Ada semacam bau anyer darah yang lumayan kuat, gengs. Tapi nggak nemu sumbernya di mana, kayak nyebar aja udah satu ruangan gitu, satu rumah. Ya mana hal itu akhirnya menjadikan para tetangganya berpendapat kalau memang ada sesuatu yang gaib nih yang terjadi di rumahnya Ika. Dengar hal begitu sih, Ika langsung keingetan sama kejadian tadi siang di pernikahan. Karena kan memang juga ada kejadian gaib-gaibnya yang katanya si mantannya itu ngelihat mantannya dan perkataan Bude tentang sawan manten. Maksudnya jangan-jangan sosok yang ada di kondangan siang itu tuh ngikut ke rumah karena anak-anaknya pada masih kecil nih sawan manten. Nah, pas cerita begitu, tetangganya malah kayak memang ngeiyain, maksudnya kayak, oh iya jangan-jangan begitu. Akhirnya paginya si Ika ke rumahnya dia tuh cerita. Ya menurut para tetangganya semalam, kalau memang nggak bisa minta bedak pengantin tuh, bisa juga katanya minta kembang melati yang ada di pengantin. Ya sebenarnya kalau masalah kembang melati itu diambil gitu ya, Ika juga pernah dengar katanya, tapi itu kalau kita ngambil melati pengantin maksudnya buat enteng jodoh gitu, biar kita keikut ketularan jadi manten. Namun kalau ternyata katanya bisa menetralisir sawan manten, Ika baru tahu tuh. Yang untungnya tapi hiasan kembang melatinya dari acara dia kemarin tuh belum dibuang. Emang masih sengaja disimpan karena kan bagus ya bentuknya dan masih harum juga, jadi buat sekalian pengharum di kamar pengantin. Ya udah sama Ika diminta tuh satu petik aja gitu, satu jumput yang kelopaknya dikupas kecil aja gitu terus disuapin ke anak-anaknya. Untungnya ibunya dia juga mengerti tentang masalah sawan manten ya, jadinya diperbolehkan. Apalagi diduganya kan sosok yang lagi ngikutin itu adalah mantannya dia. Karena dia itu kan juga sempat ngeliat katanya pas di pelaminan ya, dia bilang memang kulitnya hitam gitu, gengs. Jadi hitamnya kayak hitam gosong, maksudnya kereng gitu. Berarti kan mirip sama apa yang dilihat sama si Ika semalam tuh, yang pas ada sosok cuci muka tuh kulitnya gelap hitam gosong. Ya pokoknya abis udah dapetin melati tuh, si Ika balik pulang. Dari situ bener udah nggak terjadi apa-apaan. Badannya Baby Noel sama Yayan pun berangsur membaik dan udah nggak demam lagi. Namun setelah 5 hari kemudian waktu Ika tidur nih, dia terbangun tuh karena mendengar ada suara pompa lagi. Langsung ke-trigger dong, dia keinget sama kejadian waktu itu. Udah gemetaran nih pokoknya si Ika nih. Pas dia keluar, dia kaget banget karena pintu depan rumah tuh ada ngabrak kebuka. Wah, ada maling dipikirnya, tau rumahnya kebuka. Dia langsung ke belakang dan bener aja, mulut pompa tuh ada bekasan keluar air dan lantainya basah, babar kejadian sama kayak waktu itu. Cuma kali ini pintunya kebuka. Wah, nggak bener nih. Belum pergi ternyata sosok yang kemarin ngikutin yang sawan manten itu jangan datang lagi. Ika langsung lari ke kamar dan ngunci pintu. Deg-degan dia kan dan udah mau siap-siap tuh buka jendela buat teriak minta tolong. Tapi dari luar kamar terdengar suara tangisan Baby Noel. Loh, kok ada suara Baby Noel di luar? Pas dia lihat ke kasur ya bener aja Baby Noel nggak ada. Padahal kan dari tadi dia tidur bareng. Di kasur pokoknya cuma ada si Yayan doang yang masih tertidur. Panik si Ika langsung buka pintu lagi dan keluar dari kamar nyari sumber suaranya Baby Noel tuh ternyata ada di bangku teras depan. Coba. Jadi di depan rumahnya tuh kayak ada bangku bambu gitu kan. Ya udah di situ si Baby Noel nangis-nangis tiduran. Gimana caranya coba tahu-tahu bisa di situ? Sama Ika buru-buru digendong kan dan dia lari ke rumah tetangga sebelah minta tolong tuh malam-malam. Ika cerita, "Ini kejadian lagi nih di rumahnya nih, ada setan," dibilangnya begitu. Nah, cuma mungkin karena saking paniknya ya, dia lupa ninggalin si Yayan masih tiduran sendirian di rumah. Bareng-bareng akhirnya sama tetangganya mereka balik lagi tuh mau jemput Yayan. Tapi untungnya sih nggak terjadi apa-apa sama Yayan, masih tidur aja dilihatnya. Ika ceritakan ke tetangganya, pada waktu itu dia udah sempat ngambil melati manten kok. Tapi tetangganya dibilang lagi kayak, coba deh, mungkin memang harus dipupur bedak mantennya juga. Ya akhirnya pas paginya Ika lagi-lagi pergi ke rumah dia, nanya kontak perias pengantin yang disebut Mbah Dwi itu tuh waktu itu ada nggak? Ya udah dikasih nih, dan setelah dapat disamperin lah tuh sama si Ika yang kebetulan si Mbah Dwi ini lagi ngerias manten di desa sebelah, ada hajatan juga karena pada hari itu tuh hari Minggu memang. Sama Ika ditungguin kan, dan pas Mbah Dwi udah selesai, ya Ika bilang mau minta bedak manten. Di situ sepertinya Mbah Dwi udah biasa, udah tahu karena telit
lihat Ika kan sambil gendong bayi sama bawa anaknya Yayan juga, ya mungkin emang banyak gitu orang yang minta bedak pengantin kali ya. Dikira tamu undangan di situ, ya sama Mbah Dwi langsung dipupurin tuh ke jidat Baby Noel sama Yayan bedak mantennya. Tapi Ika nanya kayak, ini bedak yang dipakai untuk nikahan dia yang seminggu lalu bukan Mbah? Yang alamatnya tuh di sini gitu kan dijelasin. Si Mbah bingung loh, emangnya kenapa? Ya Ika ceritakan kalau dia sepertinya diikuti sama sosok tak kasat mata sehabis pulang dari nikahannya dia, sawan manten. Pas Ika cerita begitu, si Mbah Dwi tuh ngajak Ika untuk keluar dari area acara manten yang hari itu lagi didatengin sama Mbah Dwi. Karena Mbah Dwi ini takut kalau sosok yang lagi ngikutin anak-anaknya Ika ini memberikan efek negatif di acara nikahan yang lagi di situ tuh, jadi disuruh menjauh. Ya udah Ika cerita lagi tuh dari awal mulanya dia datang ke acara dia, terus dia sempet kayak katanya ngeliat mantannya gitu kan, terus sampai rumah ternyata diikutin, kayak banyak gangguan, ngambil melati manten, tapi terakhir malam-malam nih gangguannya masih datang lagi Mbah. Akhirnya si Mbah Dwi ini bilang mau bantu, karena Mbah Dwi ini memang kayak semacam perias manten yang kejauhan banget lah istilahnya di daerahnya Ika. Jadi dia juga tidak asing dengan hal-hal mistis. Ya udah mereka pergi tuh ke rumahnya Ika. Dan pas baru sampai nih si Mbah Dwi bilang, "Aku ora weruh toko ireng sing diterangke. Naning sing dak deleng ing kene isi almarhum bojomu." Dibilang begitu. Ika kaget dong kayak, "Hah, kok almarhum suami saya? Suami saya belum meninggal, Mbak," kata si Ika lagi kerja. Si Mbah ini kayak bingung karena dibilangnya sosok laki-laki yang dilihatnya itu sama dengan foto yang ada di pernikahannya si Ika tuh di rumahnya Ika kan dipajang ya. Ada kecil gitu foto pernikahan mereka dulu. Dan ternyata sorenya Ika baru dapat kabar dari perusahaan tempat suaminya kerja. Jadi dari bos truknya suaminya ya, kalau suaminya Ika itu mengalami kecelakaan semalam dan udah dilariin ke rumah sakit, tapi baru dinyatakan meninggal pada sore itu. Jadi Ika baru dikabarin sorenya tuh gengs pas udah nggak ada. Di situ Ika lemes sampai pingsan dengernya. Yang ternyata menurut si Mbah Dwi kemungkinan sosok yang mengganggu di awal tuh memang sosok yang ngikutin dari mantenannya dia. Tapi udah hilang sebenarnya pas Ika ngambil melati manten tuh dan dikasih ke anak-anaknya. Dan sosok baru yang terakhir tuh kemungkinan memang adalah suami Ika yang lagi di masa-masa kritis sebenarnya di rumah sakit. Mungkin arwahnya pulang ke rumah untuk mau pamitan. Karena memang kejadian yang terakhir itu seperti kalau Mas Dedi atau suaminya Ika baru pulang kerja. Jadi biasanya rutinitasnya tuh kalau habis kerja ya pulang gitu kan mau air buat mandi. Yang habis itu gendong Baby Noel tuh di teras depan. Ya udah dari situ Ika berarti harus menerima kenyataan kalau suaminya telah tiada. Makanya tadi kita bilang di awal kalau sampai sekarang pun sebenarnya dia masih sulit sebenarnya untuk bisa ikhlas. Namun gimana? Semuanya namanya maut itu juga kan bagian dari takdir ya. Begitu majikan. Ya semoga Mas Dedi dilapangkan kuburnya dan tenang di sisinya ya. Dan buat Mbak Ika walaupun memang pastinya sulit untuk menerima karena jatuhnya ini masih 1 tahun gitu, dibilang baru juga enggak, tapi lama juga belum lama gitu. Namanya kehilangan kan pasti butuh waktu untuk setiap orang bisa memprosesnya. Yang jelas ya pokoknya buat Mbak Ika tabah ya. Semangat terus untuk anak-anak. Nah tapi buat teman-teman semua di sini udah pernah dengar belum mengenai sawan mantan kayak begitu tuh? Segala minta bedak pengantin lah, melati manten lah. Karena jujur kita baru dengar ada begitu-gituan. Ya balik lagi sih kalau kata Ika itu memang kepercayaan di daerahnya aja. Ya di awal kan Ika juga sama sekali nggak tahu ya sampai akhirnya dia ngalamin kejadiannya sendiri. Cuma ya gengs ya ternyata hal-hal atau cerita-cerita horor tentang mantan-mantenan gitu banyak banget. Karena ada lagi tuh sebuah thread X dari @disuta yang lagi viral dan diangkat sama banyak YouTuber tentang ritual tabu yang disebut dengan pengantin iblis. Jujur lagi-lagi sebenarnya kita belum pernah denger ya. Cuma katanya sampai sekarang praktik ritual begini tuh masih ada dan terjadi di masyarakat. Kok bisa maksudnya nih ada orang nekat mau nikah sama iblis? Udah hopeless kagak dapet jodoh apa gimana? Kita pas dengernya kan merasa seram sendiri. Apa jangan-jangan kita nih kalau hopeless jomblo terus nikah sama iblis begitu? Coy jangan ya. Nah kalau cerita di thread ini tuh si orang yang sampai nekat nikah sama si iblis memang karena dia putus asa gengs perkara untuk menyelamatkan anak yang katanya lagi sakit. Ya 11-12 sama cerita yang tadi tuh. Kalau seorang ibu ngeliat anaknya kenapa-napa, sakit atau sawat segala macam pasti panik. Ya karena cerita ini ya juga tentang seorang ibu bernama Ranti Puspita Dewi yang mempunyai satu anak perempuan bernama Nina yang waktu itu usianya 7 tahun. Ranti ini tipe-tipe istri yang nerimo, nggak neko-neko dan cinta banget sama suaminya bernama Mas Bowo. Yang kerjanya Mas Bowo ini katanya di kapal tuh jadi jarang pulang. Lah kita kan dengarnya sama kayak tadi si Ika. Bedanya kalau Mas Bowo tadi di kapal, kalau suaminya Ika jadi tadi tuh supir truk. Dan Ika juga kan tipe-tipe istri yang nerimo nih. Dimana sebelum Ranti memutuskan menikah, dia selalu yakin dan percaya kalau pernikahan itu sifatnya sakral, dimana harus dilakukan sama 2 orang yang saling mencintai. Tapi setelah dijalani barulah si Ranti tertampar realita kalau ya cinta itu butuh uang begitu ya. Soalnya semenjak menikah, Ranti ini tinggalnya di Pondok Mertua Indah bareng
adik-adik iparnya, ada istri iparnya sama anaknya juga, rame lah pokoknya. Pokoknya dibilang yang tinggal di rumah itu tuh ada ya ibu mertuanya, Mas Bowo suaminya, si Ranti, Nina tuh anak mereka, ada juga Bayu tuh adiknya Mas Bowo yang nggak kerja tapi doyan ngadu ayam loh kerjaannya tuh. Ada Siti juga, istrinya si Bayu yang lagi hamil tua, sama ada Gita, adiknya Mas Bowo yang paling kecil. Nah rame kan? Dan yang namanya dalam satu rumah itu ada beberapa kepala keluarga, pasti ada aja tuh drama-drama di rumah itu. Si ibu mertuanya tuh ngerasa punya kuasa karena ya gimana pun juga kan itu memang rumahnya. Dan si ibu mertuanya Ranti ini tipe-tipe apa ya, nenek-nenek yang cerewet begitu katanya. Yang selalu menuntut anak-anaknya sama mantunya tuh kudu perfect. Yang padahal si ibu mertuanya sendiri tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ya udah tua, full di kursi roda dan butuh bantuan orang. Terus kalau Bayu nih adanya Mas Bowo kerjanya tuh minta duit mulu ke kakaknya tuh ke Mas Bowo karena mungkin merasa sih Mas Bowo ini adalah kakak cowok pertama di rumah, kakak tertua gimana sih yang menurutnya ya berarti Mas Bowo ini punya tanggung jawab lebih dibanding dirinya sebagai pengganti sosok ayah. Jadi penghasilan Mas Bowo yang sebenarnya juga tidak seberapa untuk keluarga kecilnya, ditambah lagi harus nanggung keluarga besarnya juga. Sementara Mas Bowo-nya ini juga kurang tegas gitu, nggak bisa ngebela Ranti kalau misalkan si Ranti ini lagi disuduti sama keluarganya dia. Ya gimana pun juga kan, Mas Bowo ini jarang di rumah soalnya sering berlayar. Dari sini bisa disimpulkan kalau berarti tulang punggung di keluarga itu ya sebenarnya Mas Bowo ya. Yang alhasil, Ranti itu jadinya ikut bantu-bantu perekonomian dari keluarganya Mas Bowo juga dengan dia ini berusaha jualan ayam potong sama ayam ungkep. Semua itu Ranti lakukan karena ya selain dia masih numpang di keluarganya Mas Bowo nih, dia kan punya anak tuh si Nina. Nah, Nina ini dari lahir itu mengidap polio. Jadi butuh perawatan medis yang membutuhkan dana yang cukup besar juga. Mulai dari bayar dokter, beli obat, sampai bayar terapi ya biar si Nina ini bisa sembuh. Masalahnya usahanya Ranti itu kan usaha kecil ya, usaha rumahan. Jadinya si Ranti ini harus terjun langsung tuh ngurusin segala tetek bengeknya, mulai dari motong ayam sampai ngolah ayamnya. Yang bikin dia sendiri jadi kekurangan waktu untuk ngurus anaknya si Nina. Untungnya adanya Mas Bowo yang paling kecil tuh yang namanya Gita, mungkin karena sama-sama perempuan ya, agak pengertian lah dibandingkan siapa tadi tuh Bayu. Karena Gita yang masih kuliah tuh, di sela-sela waktu senggangnya masih mau tuh bantu-bantu Ranti buat jualan. Karena nih satu sore nih, Gita itu ceritanya baru jemput Nina dari tempat terapi. Sementara Ranti biasa tuh lagi masak ayam ungkep di dapur, terus tahu-tahu dia disamperin sama ibu mertua, diocehin, diomelin si Ranti. Kayak, "Heh Ranti, kamu gimana sih? Itu tuh Nina anak-anak kamu, tapi kok Gita yang repot sampai harus ngurusin jemput segala? Kamu kan ibunya, harusnya kamu yang ngurus." Galak banget tuh ibu mertuanya. Yang dijawab tuh sama si Ranti kayak, "Bu, Ranti ini tuh minta tolong Gita bukan karena Ranti nggak mau ngurus Nina. Tapi kan ibu lihat sendiri, ini Ranti lagi ngurusin ayam supaya kita semua tetap bisa makan. Ranti harus jualan." Tapi penjelasan Ranti itu selalu dianggap salah dan macam kayak, ngejawab, ngelawan kamu. Dibilang, alasan doang. Emang kamunya aja tuh nggak pintar ngatur keuangan dari suami kamu. Pokoknya disalah-salahin mulu. Si Gita yang denger ibunya ngoceh-ngoceh begitu di dapur ya langsung nyusul tuh. Dia masuk ke dapur belain ke Ranti. Dia bilang, "Saya nggak keberatan kok Bu jemput Nina. Kenapa sih jadi ibu ngomel-ngomel? Nina ini kan gimana pun juga keponakanku." Tapi sih ibu mertua tetap aja batu tuh. Dia malah menyuruh kita untuk, "Udah kamu diam, fokus belajar gitu. Jangan mau disuruh-suruh sama iparmu." Lah udah susah mah kalau begitu ya ngelawan orang tua dibilang ntar durhaka. Tapi kadang ngomongannya nyakitin jadi serba salah, mending diem baik. Malam harinya nih pas semua orang udah pada tidur, Ranti lagi duduk sendirian tuh kan di ruang tamu meratapi nasib aja ceritanya nih. Punya mertua kok gini banget, punya suami gagah pulang-pulang, kehidupan kok kayak apa kabar dunia gitu jempalitan. Yang ternyata di situ si Gita juga belum tidur. Dia ngelihat Ranti ngegalau sendirian begitu langsung disamperin kayak, "Maafin ibu ya kak, aku tahu kok sebenarnya kak Ranti sama Mas Bowo udah mati-matian cari uang untuk keluarga ini. Udah pokoknya tenang aja kak, pokoknya Gita akan selalu belain kakak," dibilang begitu. Cakep nih si Gita ya, untung masih ada anggota keluarga yang eling ini istilahnya nih. Mengerti gitu, bisa waras dengan kondisi keluarga pada saat itu, tahu diri. Singkat cerita, sekitar di bulan Juli 2014, si Ranti ini baru banget ngantar Mas Bowo balik ke pelabuhan tuh untuk pergi kerja. Abis nganter, ya udah si Ranti ini sekalian nganterin juga tuh pesanan ayam ungkep ke tempat para pelanggannya. Setelah itu baru on the way balik ke rumah kan. Tapi tahu-tahu si Ranti malah dapat kabar kalau Gita sama Nina ini kecelakaan. Loh kok bisa, kaget loh. Langsung dia buru-buru ke rumah sakit dan ternyata ya kalau kondisinya Gita sih lecet-lecet biasa aja yang gak kenapa-napa. Tapi kalau Nina, lukanya parah, kondisinya kritis. Dan untuk menyelamatkan Nina, dokter itu harus segera menjadwalkan tindak operasi dengan biaya yang gak murah. Katanya bisa mencapai ratusan juta. La ilaha illallah, ratusan juta? Uang dari mana? By the way, ini dari tadi mata kita kedipan mulu gitu, kedip-kedip, katanya mau dapat duit dikit ya. Dan semoga dapat duit kita ratusan juta, tau-tau. Intermezzo aja, abis kayak nggak betah gitu, kita ke distraksi, begitu. Balik lagi ke si Ranti yang kebingungan ya, penghasilan keluarganya aja kan buat
kebutuhan sehari-hari kadang juga suka nggak cukup lah, ini lagi ratusan juta, duit dari mana? Di situ Ranti bener-bener ngerasa down, dia terpukul, marah dan kecewa dengan semua keadaan ini. Ya di sini si Ranti bukan bermaksud menyalahi Gita sih, tapi dia terus berandai-andai kalau aja tadi yang jemput Nina langsung dia sendiri. Mungkin kejadiannya nggak kayak begini gitu ya. Namanya rasa bersalah selalu mikir andai aja, kalau aja, suka begitu kan. Sedangkan kalau keluarga yang lain begitu dengar Gita sama Nina kecelakaan ya semuanya juga langsung datang ke rumah sakit sih. Tapi semacam sebatas jenguk doang aja. Khawatir sih khawatir, tapi nggak bisa ngasih solusi untuk masalah biayanya. Karena kan mereka juga nggak punya duit, biaya dari mana? Ranti berkalut banget tuh karena harus nanggung semuanya sendirian. Sementara kalau Mas Bowo kan udah terlanjur berangkat berlayar ya, butuh waktu lama untuk bisa balik lagi untuk pulang. Jadinya nggak banyak yang bisa Ranti lakukan tuh selain nungguin Nina dengan penuh kecemasan di ICU rumah sakit. Sampai ada satu waktu nih saat si Ranti lagi duduk sendirian tuh di ruang tunggu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nih, ibu-ibu tua nyamperin dia bawa sepiring makanan dan nawarin ke Ranti. Soalnya mungkin kesian kali tuh si ibu-ibu yang ngeliat Ranti kayak diem aja gitu kan, cemas kan, takut belum makan atau gimana. Ibu-ibu itu kayak pakai selendang panjang gitu yang kayak nutupin sebagian mukanya, agak cukup aneh sih. Ya Ranti tapi tetap dengan sopan terima pemberian si ibu itu karena tampak baik aja si ibunya, apalagi seharian memang dia belum makan, jadi ya udah dimakan baik. Selagi si Ranti makan, si ibunya nih ngomong, "Aku udah dengar tentang apa yang terjadi sama anakmu. Kalau ada jalan lain, kamu mau coba?" Katanya begitu. Lah si Ranti kan nggak paham kan. Jalan lain bagaimana maksudnya, Bu? Disitulah si ibu ini membicarakan tentang sebuah ritual yang katanya bisa untuk menyelamatkan anaknya tuh. Menyelamatkan Nina. Walaupun belum tahu secara spesifik ritual apa yang dimaksud ya, tapi si Ranti yang saat itu sedang dalam keadaan putus asa, ngerasa nggak punya pilihan lain. Pokoknya di sana si Ranti dikasih secari kertas yang berisi alamat rumah dari si ibu itu. Dibilang, "Kamu kesini aja ya. Besok malam datang ke rumahku." Katanya begitu. Ya udah bener, besok malamnya Ranti beneran nyamperin ke alamat itu. Yang ternyata rumah yang dituju itu merupakan sebuah bangunan tua yang kelihatan udah gak kerawat gitu loh, gengs. Ranti aja sebenarnya sempat ragu kayak, ini salah rumah apa enggak ya? Masa si ibu beneran tinggal di tempat kayak begini? Tapi kalau dilihat dari alamatnya sih bener. Ya udah diketok tuh sama si Ranti rumahnya. Yang gak lama si ibu tua yang kemarin tuh beneran keluar dari rumah itu dan mempersilahkan si Ranti untuk masuk. Begitu masuk, Ranti bisa melihat kalau si ibu itu udah mempersiapkan kayak semacam ada upacara kecil. Soalnya di situ udah ada ayam cemani yang digantung kebalik, ada tungku juga tuh yang nggak tahu sebenarnya semua itu buat apa. Si ibu tua tadi tuh kemudian meminta Ranti untuk ganti baju dengan baju yang udah dia siapkan. Setelah udah ganti baju nih, Ranti semacam di treatment tahu ini nggak loh, ratus. Ya ini mohon maaf ya, biasanya kalau cewek-cewek nih yang mau menikah sebelum hari pernikahannya mereka diratus dulu tuh prosesnya. Jadi di selangkangannya kayak diletakkan semacam tungku arang gitu yang anget, yang tujuannya untuk membersihkan gitu biar harum karena isinya ada rempah-rempah segala macem lah. Di situ si ibu tua ini tiba-tiba kayak nyanyi macam nyinden, gengs, dan mulai motong ayam cemaninya langsung di depan Ranti. Ya tapi kan Ranti hari-harinya juga kerjanya motong ayam, jadi nggak begitu takut atau gimana pun. Kaget sih kaget, tapi nggak yang historis apa gimana. Pokoknya Ranti tuh ngeliat tuh si ibunya mulai nyayat dada ayamnya dan mengambil hatinya. Tiba-tiba itu hati ayam dikasih ke Ranti, katanya disuruh makan mentah-mentah loh, gengs. Entah kenapa si Ranti udah nggak peduli ataupun jijik ya. Dia telan aja itu sambil mikirin pokoknya yang penting gimana caranya anaknya Nina ini bisa sembuh. Walaupun harus dengan cara yang begini-begini. Seingat Ranti ya, dia juga sempat dimandikan dengan darah air ayam cemani itu yang bau amisnya loh. Kagak usah ditanya lagi dah. Setelah itu Ranti diminta ganti baju karena ya tadi kan bajunya udah kesiram darah ya. Nah baju kedua yang udah disiapkan ini tuh lebih kayak ke gaun berwarna merah, gengs. Ranti pun ya udah pakai aja, pokoknya dia nurut. Dari situ si Ranti diminta masuk ke sebuah kamar yang udah penuh sama lilin-lilin. Dan entah kenapa pas masuk ke dalam kamar itu karena kondisinya juga remang-remang ya, cahaya cuma dari lilin. Ranti ini merasa ngantuk dan pusing kayak pandangannya tuh mulai berkunang-kunang muter. Dia merasa antara ini mimpi atau beneran ya, karena dia melihat ada sosok menyeramkan yang masuk ke ruangan dan mulai memeluk tubuhnya. Di situ Ranti yang lemas nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia merasakan sakit yang luar biasa, yang mana katanya sakitnya itu tuh seperti malam pertama dengan suaminya dulu, tapi lebih sakit. Dimana maksudnya di sini Ranti merasa sedang disetubuhi oleh sosok tersebut. Habis itu ya Ranti bener-bener pingsan nggak sadar. Bangun-bangun dia ngerasa sakit yang luar biasa lagi tuh di bagian kewanitaannya. Dan di situ Ranti cuma bisa nangis ngerintih aja nahan sakitnya itu. Ya nggak lama si ibu tua tadi tuh masuk ke dalam kamar dan bilang, "Nak, upacaranya sudah selesai. Tapi kamu masih harus melakukan beberapa ritual lagi dan memberikan beberapa sajen supaya iblis itu tetap mau menjaga kamu dan anakmu." Jadi benar tuh sosok seram tadi tuh menyetubuhi Ranti, yang mana sosok itu ternyata adalah iblis. Saat Ranti ini merasa dijebak karena kan sebelumnya dia nggak dibilangin apa-apa tentang hal ini. Dia mikirkan, setelah gue udah melakukan ritual ini emang bener nih Nina bisa sembuh, jaminannya apa? Seketika itu juga dia teringat akan dosa karena ya berarti dia telah bersekutu dengan iblis kan jatuhnya. Ranti tahu kalau jalannya dipilihnya itu salah. Cuman
dia nggak bisa menemukan cara lain lagi untuk menyembuhkan Nina secara cepat. Ya udah, setelah itu si Ranti pulang ke rumah dengan perasaan yang masih campur aduk nih. Dia merasa takut dengan keputusan yang tadi dia ambil. Tapi tiba-tiba secara ajaibnya Ranti juga bener-bener nggak tahu kenapa bisa begini nih. Dia dapat kabar kalau Nina tuh kondisinya langsung membaik dengan sangat cepat. Bener-bener sembuh, gengs, dan bahkan bisa berjalan. Dimana polionya sembuh tuh, padahal kan polionya dari lahir. Sampai pihak rumah sakit pun ngerasa ini tuh sesuatu yang aneh, nggak bisa dijelaskan dengan medis. Ya tapi Ranti yang dengar begitu pastinya seneng dong. Pengorbanannya ini nggak sia-sia. Walaupun konsekuensinya, Ranti ini harus tetap melakukan beberapa ritual lagi. Salah satunya dengan rela melayani iblis itu dan harus ngasih sajian di waktu-waktu tertentu. Awalnya semua berjalan lancar nih. Kehidupan Ranti dan keluarganya juga balik normal lagi. Karena ya Ranti ini beneran taat ngikutin semua suruhan untuk tadi tuh ngasih sajian dan sebagainya ya. Tapi yang namanya iblis kan template-nya di mana-mana dikasih hati mintanya iPhone. Maksudnya ngelunjak. Jadi walaupun si Ranti udah ngikutin semua ritual yang diharuskan, tetap aja sosok iblis itu tuh lama-kelamaan menginginkan sesuatu yang lebih. Dimana iblis itu mau mulai mengambil jiwanya Ranti secara perlahan, yang membuat kadang-kadang si Ranti ini jadi kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, macam kayak kesurupan. Jadi itu dia sering kayak nggak bisa ngendaliin tubuhnya sendiri, bahkan dia juga lupa sama apa yang dia lakuin. Ya ternyata kalau si Ranti lagi kesurupan tuh, jadi tubuhnya tuh diambil kendalinya, dia tuh suka membahayakan orang lain, yang padahal itu ya perbuatan dari si iblis ya. Contohnya dia pernah nodongin pisau ayam yang tajam banget tuh ke orang-orang terdekatnya, kan pada takut jadinya. Nah Ranti mulai ngerasa kayak semua ini tuh udah makin gak bener. Dia harus nyari solusi biar keadaannya nih tidak semakin parah. Tapi dia juga gak punya keberanian untuk cerita ke siapa-siapa, even ke Gita yang istilahnya paling deket dan nge-support dia gitu. Tetap aja rasanya sungkan, takut ya, malu gitu. Habisnya kan perbuatan dia merupakan dosa besar dan kesalahan yang gak bisa dimaafkan lah dibilang. Pasti ntar kalau dia ngaku ngomong jujur gitu jadi bulan-bulanan keluarga suaminya ntar. Si Ranti sendiri udah sempat nyoba tuh balik lagi ke rumah si ibu tua untuk meminta solusi agar bisa lepas dari sosok iblis itu. Alias ya gimana caranya nih biar bisa ngebatalin perjanjian sama si iblis. Karena kan bisa dibilang tujuannya Ranti udah selesai ya, anaknya udah sembuh tuh si Nina, dan malah sekarang kayaknya kok iblisnya makin menjadi. Tapi si ibu tua itu dengan tegas bilang kalau pernikahan ini seumur hidup Ranti, dan kamu sudah memilih jalan ini. Lagi pula iblis itu cinta dan justru jagain kamu. Dia hanya akan menyerang orang-orang yang nyakitin kamu, nggak bakal nyerang kamu. Karena ternyata si Ranti ini menikah sama iblis. Lah berarti kalau begini tapi judulnya bukan poligami ya, tapi poliandri. Lah kan si Ranti udah punya suami, dia nikah lagi sama si iblis. Ya pokoknya si Ranti jadi merasa serba salah lah. Iya sih kadang si ibu mertua, adik ipar, bahkan suaminya tuh sering bikin Ranti marah dan kecewa. Tapi bukan berarti Ranti tidak sayang kan? Karena gimana pun juga kan keluarga dari suaminya Mas Bowo itu menjadi semacam keluarganya dia juga. Karena jauh di lubuk hatinya si Ranti yakin kalau keluarganya Mas Bowo ini nggak pernah bener-bener punya niat buruk ke dia lah. Ya mungkin mulutnya pedes, kelakuannya suka jengkelin, tapi nggak sampai mau menyalahkan Ranti juga. Jadi Ranti juga nggak mau kalau sampai anggota keluarga Mas Bowo ini kenapa-napa terluka ya karena dia. Ya kalau dari cerita Trete sih baru sampai segitu aja gengs. Dimana Ranti ini masih bingung nih nyari jalan keluarnya dari lingkaran setan itu, membatalkan perjanjian atau pernikahan dengan iblis. Gimana caranya nih bisa cerai sama iblis istilahnya begitu. Bisa nggak nih berarti si Ranti lepas dari si iblis? Apa ujung-ujungnya keluarga Mas Bowo bakal jadi korban semua tuh? Karena kan mereka mulutnya suka nggak diayak begitu ya, suka nyakitin hatinya si Ranti. Ya tadi kan abisnya dibilang kalau iblis itu hanya akan menyerang orang-orang nyakitin hatinya si Ranti. Namanya orang kan kadang suka nggak sadar sama ucapannya ya. Yang kita takutin nih misalkan kalau anaknya si Nina tahu-tahu berbuat hal yang nyakitin hatinya Ranti gitu ya. Nina bisa jadi korban juga dong. Nah karena threadnya rame tuh akhirnya mau diangkat nih ke layar lebar. Jadi kalian bisa tahu endingnya gimana tuh dengan nonton film Pengantin Iblis yang bakal tayang tanggal 29 Januari 2025 di bioskop, gengs. Jadi bentar lagi nih, beberapa hari lagi. Trailernya juga udah keluar yang bisa kalian nonton, nanti kita kasih linknya di pin komen ya. Seru itu, gengs. Ini kan soalnya filmnya ternyata keluaran dari LYTO. Produksiannya pasti ceritanya ini nggak pasaran, sinematografinya bagus, dan setannya nggak norak, nggak dangdut gitu. Serem-serem. Jadi buat para majikan pecinta horor, nanti tanggal 29 Januari ini bentar lagi, jangan lupa rame-rame nonton film Pengantin Iblis ya. Karena ini salah satu film horor yang menurut gue akan rekomen banget di awal tahun 2025 ini. Soalnya gue juga jadi penasaran nih ceritanya Ranti akan gimana. Yang tanggal 29 nanti gue juga bakal nonton deh kayaknya, gara-gara penasaran, pengen banget gue nggak sabar nunggu film Pengantin Iblis. Ya udah majikan, terima kasih udah pada nonton ya. Yang mau kirim-kirim cerita seperti biasa bisa kirim ke email di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita